kami di Kabupaten Ketapang dan wilayah Kalbar. Saat ini seperti apa sih penanganan kita dari LH sendiri, Pak? Oke, baik. Jadi berkenaan dengan ini kan termasuk ilegal. Iya. Di Kalbar itu kan ada nama illegal logging, illegal mining, illegal fishing. Nah, berkenaan illegal mining ini, tambang emas ini kita melihat di mana lokasinya. Kami di Dinas LHK melihat bahwa kalau areal di dalam kawasan hutan, bagaimana penanganan ini kami komunikasikan dengan teman-teman di Kementerian KLHK, karena ini dalam kawasan hutan, karena kita ada Jakum. Tapi tentu kami juga harus koordinasi dengan APH lainnya seperti kepolisian, TNI. Ini yang rutin yang sering kita lakukan. Sedangkan kalau di luar kawasan hutan, ini tentunya di APL. Nah, ini di LH ini kan ada perpanjangan tangan kita di kabupaten kota. Nah, tentu di mana lokasi itu paling dekat dengan areal kerja mereka atau di dalam wilayah kerja mereka, tentunya yang penanganan awal ini siogjanya oleh kawan-kawan di kabupaten, LH kabupaten. Berarti secara khusus di provinsi hanya menunggu laporan dari kabupaten gitu, Pak? Tidak hanya menunggu. Kami juga tetap melakukan upaya seperti yang kita dilakukan di Ketapang, kemudian di Bengkayang. Nah, tentu tidak serta-merta kita harus menunggu. Seperti di Singkawang. Nah, Singkawang juga kita langsung. Nah, ini juga sudah kami koordinasikan dengan berbagai dinas instansi terkait. Nah, kemudian setelah kita melihat bahwa ini izin ilegal nih, kan? Nah, tentu upaya preventif kita awal itu bagaimana mereka kita minta untuk mengurus perizinannya. Tindakan yang diambil oleh LH sendiri dalam penertiban misalnya restorasi lahan gambut atau menyangkut hutan-hutan inilah, Pak, hutan-hutan HP atau APL gitu, seperti apa tuh penanganannya? Itu kan tidak mungkin ada tambang ini kan, kalau gambut ya. Nah, tentu dalam pengelolaan gambut yang salah pemanfaatannya tentu harus kita tindak. Nah, upaya penindakan kita tentu kerjasama dengan Gakum. Ada kita beri sanksi administrasi, sanksi perdata atau sanksi pidana. Seperti salah satu contoh yang kita berikan sanksi terhadap pelaku usaha misalnya kan, ada masyarakat, ada pelaku usaha. Pelaku usaha misalnya kalau di gambut itu terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk kebakaran hutan dan lahan ini tentunya kita beri sanksi, pertama bisa kita beri sanksi administrasi, kemudian juga kita beri sanksi perdata atau pidana. Nah, sekarang mungkin ini saya informasikan lagi nih, bahwa sekarang sudah ada Permen LH nomor 14 tahun 2024 bahwa sekarang yang namanya sanksi administrasi itu disertakan dengan denda. Dulu sanksi administrasi hanya bagaimana mereka melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang mungkin rusak. Tapi sekarang dengan adanya Permen nomor 14 tahun 2024 ini, maka siapapun pelaku usaha yang dianggap melanggar dan kita beri sanksi administrasi, maka dia akan dikenakan denda. Kerjanya kalau berkenaan tambang ini koordinasi kita dengan Dinas SDM. SDM ya, Pak? Nah, Dinas SDM. Dan selama ini kami baru dapat banyak mengeluarkan sanksi kepada pelaku usaha di bidang perkebunan karena kebakaran hutan dan lahan. Kalaupun untuk sanksi di bidang pertambangan ini masih belum banyak yang kita tangani, karena ini tentu kami selalu koordinasi dengan teman-teman di kepolisian. Selama ini teman-teman di kepolisian lah yang paling banyak ya memberikan sanksi terhadap pelaku tambang ilegal itu. Sendiri terhadap tambang ilegal yang saat ini semacam di Tayan, di daerah-daerah yang belum mempunyai izin. Kita nilai, kita kaji, jadi mereka akan dikenakan denda sesuai dengan apa yang ada tertuang di dalam Permen nomor 14 tahun 2024 itu.